Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu, ada ibu-ibu Pak? Kebiasaan Bapak Ibu. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Mujadid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpah nikmat serta karunia. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, dan semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memaparkan satu pembahasan dengan tema fikih kurban dan metode penyembelihan Islami. Nah, kenapa ini merupakan satu hal yang penting ya untuk kita syiarkan, karena masih ada, kalau kita tidak katakan banyak, masih ada ditemukan di beberapa penyelenggaraan kegiatan atau ibadah kurban itu yang terkadang masih dijumpai pelaksanaan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba membahas hal-hal yang berkaitan ya dengan syariat kurban dan metode atau manajemen penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau berikutnya next gitu aja ya biar. Karena ini nggak nyambung nih Pak. Ini sama ini beda gitu ya. Baik, insya Allah melalui pembelajaran ini kita akan mendapatkan yang pertama, kita faham konsep penyembelihan belum halal dalam Islam. Yang mana mencetnya? Baik, terima kasih. Yang kedua, dapat membedakan antara sembelihan yang halal dan yang tidak halal. Kan kuncinya di sini Pak ya. Ada hasil penyembelihan yang seolah-olah halal gitu. Padahal ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi sehingga sebenarnya hewan itu menjadi tidak halal. Kalau tidak halal kan haram berarti dimakan Pak ya. Nah, ini ngeri kalau. Nah, mengenai dalilnya ya bisa kita baca di dalam surat Al-Maidah. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakaitum wa ma zubiha 'alal nusubi wa antastaqsimu bil azlam, yang artinya diharamkan kepada kamu memakan bangkai. Ya jelas ya, kita sudah mafhum semua yang namanya bangkai itu pasti haram. Apa sih yang dikategorikan bangkai? Binatang yang mati ya dengan sendirinya atau disembelih tapi tidak menyebut nama Allah. Walaupun disembelih ketika tidak disebut nama Allah, maka binatang itu dikategorikan bangkai. Darah yang mengalir, daging babi, nah ini nggak usah ada yang nyeleneh, ini dagingnya Pak yang haram katanya. Kalau buntutnya mah mungkin enggak gitu ya. Jadi kalau udah bicara babi, seluruh unsur yang terdapat di dalam babi yaitu haram ya.
binatang-binatang yang disembelih karena yang lain dari Allah. Jadi ada di sebagian daerah ya kita temukan ada orang menyembelih binatang, tujuannya apa? Ya kepalanya ditanam supaya bangunannya kuat. Ada Pak ya? Ada. Kepalanya ditanam supaya jembatannya kokoh ketika ada orang membangun jembatan. Ya supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, masih ada. Dan yang mati tercekik berarti kan mati bukan karena disembelih dengan menyebut nama Allah. Mati dipukul, mati jatuh dari tempat yang tinggi, mati ditanduk. Kalau ada domba diadu tuh, kan ada di budaya kita tuh kan, ada ngadu gitu kan. Kalau dombanya mahal itu sampai ratusan juta. Ada yang mati tertanduk, tidak sempat disembelih. Nah, itu haram. Dan yang mati dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum nyawanya habis dan yang disembelih atas nama berhala ini diharamkan. Nah mungkin di sini saya tekankan sedikit yang sempat kamu sembelih sebelum nyawanya habis. Mungkin dalam kejadian di kita kalau misalkan ada kambing ketabrak mobil, kalau dibiarkan itu bisa mati Pak. Sayang ya. Maka bagi yang sempat melihat segera ambil alat sembelih kambing tersebut sesuai dengan syariat, maka ketika tersembelih insya Allah kambingnya menjadi halal ya kambingnya. Cuma pertanyaannya itu kira-kira halal nggak dimakan Pak setelah dimasak kambingnya? Ada kambing tertabrak, sempat kita sembelih, nah, kemudian kita masak, kita makan, halal nggak? Halal. Haram. Karena kan bukan kambing kita itu. Harus cari dulu pemiliknya, tanya dulu, minta ridhonya. Nah, kalau main langsung makan-makan aja, ntar yang punya nyariin. Nah, hukum menyembelih itu wajib dilakukan ke atas hewan yang halal. Maksudnya hewan yang kategorinya halal, ya, sapi, kerbau, domba, kambing, dan ayam dan sebagainya. Hewan yang tidak disembelih mengikuti hukum Islam diistilahkan dengan bangkai. Tadi sudah kita sampaikan. Nah, adapun unsur-unsur daripada penyembelihan yang pertama adalah penyembelihnya itu sendiri. Nanti ada syarat-syarat untuk menjadi seorang penyembelih. Kedua, alat untuk menyembelih. Nah, ini juga menjadi perhatian di dalam Islam ini. Cara menyembelih juga unsur yang cukup penting, bahkan sangat penting, binatang yang disembelih. Nah, dari sisi penyembelihnya, penyembelih ini harus muslim. Nah, di sini ada dua Pak, muslim udah memenuhi syarat ya Pak. Ya, dari namanya udah memenuhi syarat. Maksudnya orang yang beragama Islam, berakal, niat sengaja menyembelih, tidak sah sembelihan yang tidak sengaja. Contoh kasus ada orang lagi ngetes atau nyoba-nyoba pisau sembelih, mana memang pisaunya tajam luar biasa, nggak sengaja ada ayam lewat, kesabet lehernya, mati itu ayam. Dia nggak niat motong ayam, maka ayam itu dihubungi bangkai, ya tidak halal untuk dimakan. Tidak sedang berihram, jadi saudara-saudara kita yang sedang berada di tanah suci, yang saat ini dia sedang muhrim atau berihram, ini tidak diperbolehkan. Baik, yang kedua berkaitan dengan alat sembelihan ini boleh dibuat dari apa saja yang bisa ditajamkan dan apabila disayapkan ke leher hewan yang akan disembelih ini bisa mengeluarkan darah, kecuali alat tersebut terbuat dari tulang, kuku dan gigi. Nah, ini beberapa macam peralatan penyembelihan. Yang pertama pisau sembelih. Ragam pisau ada macam-macamnya ya. Kalau di dalam kita ini ada pisau untuk metode dorong, metode tarik ya, ada beberapa jenis pisaunya. Ada honing atau sharpener, penajam pisau, stick untuk menggantung daging, sarung tangan agar kita meminimalisir ya, kena pisau, apron atau penutup badan. Sahabat ini yang biasa taruh di pinggang untuk menaruh beberapa pisau, biasanya 2. Jadi seorang penyembelih itu selain dia menggunakan pisau yang di tangannya juga harus tersedia. Terkadang seorang penyembelih itu bisa pisaunya kental, ya, karena mungkin sapinya agak sedikit goyang-goyang gitu kan. Nah, maka
segera diganti dengan pisau yang ada. Kemudian sepatu ini safety ya untuk pengamanan. Baik. Nah, di sini dikatakan sembelihlah dengan sesuatu yang dapat mengalirkan darah, sebutlah nama Allah, lalu makanlah kecuali dengan gigi dan kuku. Aku jelaskan kepada kamu semua, gigi itu sejenis tulang, sedangkan kuku adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa Quraisy. Jadi Rasulullah SAW ini sangat menegaskan perihal tentang syarat-syarat penyembelihan. Nah, ini macam-macam pisau untuk penyembelihan. Yang pertama bacerik, ini pisau sembelih untuk menyembelih leher hewan sembelihan. Ini untuk menyeset kulit, ya. Kemudian ini boni untuk memisahkan daging dari tulangnya. Nah, yang coping ini bisa untuk mencacak-cacak daging menjadi bagian yang lebih kecil. Baik. Proses penyembelihan, definisinya secara bahasa adalah menyempurnakan kematian. Menyempurnakan dalam arti kematiannya harus sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan secara istilah atau secara syar'i, menyembelih binatang yang mampu dikuasai dan harus dengan memutuskan urat halqum pernapasan, urat mar'i. Dua urat ini yang mutlak wajib harus terputus sempurna ketika seorang menyembelih. Dan dua urat darah di kiri dan kanan leher, yaitu pembuluh vena dan pembuluh kapiler, dengan menggunakan alat tertentu yang tajam dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jenis-jenis posisi penyembelihan pada leher hewan. Ya, ini kita yang pertama az-zabhu, yang kedua an-nahru, yang ketiga al-aqru, yang keempat at-tazkiyah. Yang pertama hewan seperti kambing dan lembu itu berkaitan dengan posisinya, ya. Yang kedua ini onta atau burung onta. Yang ketiga ketika hewan itu berada di luar kekuasaan kita, ya. Nah, ini contohnya. Inilah posisi yang ideal untuk menyembelih sapi atau kerbau. Nah, sedangkan untuk onta posisinya agak di bawah, ya, jadi jangan sampai salah posisi. Di posisinya agak sampai ke kepalanya. Nah, uratnya terletaknya di sini yang ada tanda merah. Nah, ini ya, contohnya. Nah, ini onta itu di sini, Pak. Uratnya ini yang harus disembelihnya. Baik. Kemudian syarat penyembelihan, yang pertama niat penyembelihan hanya karena Allah. Penyembelihan tidaklah di leher, karena disitulah urat terkumpul. Ini bukan di kaki atau di yang lainnya, karena disinilah tempat pernapasan. Ketika itu terputus, maka hewan itu akan mati. Tidaklah binatang mati semata-mata disebabkan karena penyembelihan. Bukan yang tadi yang saya katakan tidak sengaja lagi main-mainkan pisau, kemudian terkena leher binatang mati. Nah, itu tidak masuk kategori penyembelihan. Menyembelih dengan segera dan bersungguh-sungguh. Nah, ini contoh kalimat atau doa yang biasa kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Pak, ini leher sapi, ya. Di situ yang tadi saya katakan mutlak harus terputus, halqum atau saluran pernapasan, dan yang kedua mar'i atau saluran makanan. Ada orang ketika menyembelih terkadang itu belum terputus, ya. Karena bisa saja posisinya sudah terasa mentok tulang lehernya, tapi itunya sebenarnya belum terputus. Nah, yang kedua ini pembuluh darah, yang biru dan darah. Ini pun sebaiknya terputus karena untuk mengeluarkan seluruh darah yang ada. Nah, ini area penyembelihan yang ideal untuk sapi atau kerbau. Mungkin kalau kita kira-kira
ini dari rahang sapi itu Pak ya. Rahang sapi itu kira-kira 5 jari lah, 10 cm. Nah, areal yang lingkaran kuning inilah yang merupakan area penyembelihan. Nah, ini sama ya. Nah, ini juga contoh area ini yang ideal untuk disembelih. Nah, kemudian unsur hewan sembelihan itu sendiri. Yang pertama, hewan yang boleh disembelih adalah hewan yang halal statusnya dan mampu dikuasai. Hewan tersebut masih hidup, kalau sudah mati ya bangkai. Dan berkeadaan hayat mustaqirah, bisa dipastikan apabila darah terpancur saat penyembelihan dan adanya pergerakan tersebut. Nah, hewan dalam kondisi hayat mustaqirah itu ketika disembelih darahnya memancur. Ya, kalau tidak keluar itu berarti hewan tersebut sudah meninggal. Wajib memutuskan halqum, ya, saluran pernapasan yang tadi, dan mar'i, saluran makanan. Nah, ini contoh hewan yang mampu dikuasai, ya, artinya hewan ini berada dalam kendali kita, ya, bisa kita tuntun, bisa kita arahkan, bisa kita masukkan ke rangkai, bisa kita robohkan atau dengan metode yang lain. Hewan yang tidak mampu dikuasai, nah ini, ketika ada hewan misalkan kancing atau kijang di hutan, dia terperosok dalam sebuah lubang, tidak bisa keluar. Dia angkat pun dia meronta-ronta. Nah, kalau dibiarkan akan mati. Maka di sini hukumnya boleh disembelih di mana yang kira-kira bisa mengeluarkan darah dan hewan tersebut akan mati. Ya, nah, ini dalam kondisi darurat. Nah, sedangkan yang ini adalah hewan liar yang belum kita kuasai, maka ini harus ditangkap dulu, ya, jangan sembarang kita potong dalam kondisi lari, khawatirnya belum terkena urat-urat yang menjadi syarat tadi, sehingga dia lari, tapi akhirnya mati juga, tapi karena kehabisan darah, maka hewan tersebut dihukumi bangkai karena tidak memenuhi syarat seluruh urat yang harus terputus. Nah, ini tadi ya, jika ditinggalkan akan mati maka menjadi bangkai. Yang kedua, jika telah berhenti gerakan hewan tersebut dalam keadaan urat mar'i dan urat halqumnya tidak terputus, kemudian langsung dipotong-potong, ini tidak halal. Walaupun hewannya mati, tetapi urat mar'i dan halqumnya tidak terputus. Baik. Adapun hikmah dari sembelihan ini, pertama, melepaskan nyawa dengan mudah, tidak menyakitkan dan tidak menyiksa, dapat mengeluarkan darah dan membersihkan daging darinya untuk menghindarkan penyakit, memastikan daging dapat disimpan lama dan hidup. Nah, ini sebagai informasi Pak ya. Telah dilakukan penelitian di Eropa, ada 2 daging dengan 2 metode penyembelihan. Yang pertama, penyembelihan secara Islami, diteliti dagingnya lebih tahan lama, lebih berkualitas. Kenapa? Karena seluruh darahnya itu bersih keluar, minim penyerapan darah ke dalam daging. Sedangkan yang satunya metode non-Islami, darahnya tidak banyak keluar, kemudian terjadi penyerapan darah ke dalam daging. Darah yang memancar itu kalau sudah hewannya sudah mati, maka darah itu menjadi bakteri dan kuman. Bakteri dan kumannya meresap ke dalam daging, maka dagingnya itu lebih cepat busuk, cepat pucat, dan lebih cepat rusak. Di sini membuktikan bahwa sesuatu yang disyariatkan menurut ajaran Islam itu pasti adalah yang terbaik ya, untuk manusia. Kemudian membedakan antara daging halal dan haram, ya, antara penyembelihan orang muslim dan non muslim. Dilarang menggunakan alat yang diharamkan supaya tidak menyakitkan hewan. Nah, ini masuk dalam yang diharamkan karena menyakitkan hewan adalah pisau yang tumpul. Ya, pisau yang tumpul itu tidak diperkenankan. Menjadikan rasa ihsan pada binatang dan memupuk jiwa yang baik. Ya. Jadi kita ada namanya kalau di wilayah itu istilah keserawan, kesehatan dan kesejahteraan hewan. Bagaimana hewan yang akan disembelih itu kondisinya harus sehat.
Dan bagaimana perlakuan kita kepada hewan itu membuat hewan itu sejahtera walaupun mau disembelih. Jadi jangan mentang-mentang besok mau dibantai, ini udahlah sembarangan aja memperlakukan hewan. Itu tidak ihsan namanya. Baik, nah ini kajian yang tadi sempat saya singgung ya. Ini berkaitan dengan metode studi namanya. Sekarang ada hewan atau sapi atau apa yang mau disembelih itu, sebelum disembelih itu dipingsankan dulu. Ada alat strumnya namanya. Begitu disetrum, pingsan, langsung disembelih. Yang penting belum sempat meninggal. Maka metode ini harus hati-hati betul, harus sesegera mungkin. Memang Majelis Ulama Indonesia membolehkan fatwanya, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Dr. Hazim dan Profesor Wilhelm Schultz dari University of Hannover, Jerman, ternyata, di sini kajiannya, perbandingan antara menggunakan alat tuning dan yang tidak menggunakan alat tuning. Nah, ini ada alat detektor yang dilakukan. Yang pertama, yang tidak disetrum dulu ya. Ini hasilnya. Tidak mencatatkan perubahan pada detektor itu, jadi tidak ada perubahan signifikan. Kemudian hewan itu setelah disembelih itu tidak sadarkan diri disebabkan pendarahan yang sempurna. Setelah 6 detik di situ tercatat tidak menunjukkan rasa sakit dari hewan tersebut. Ya, jadi ketika hewan itu disembelih langsung, ya, itu hewan itu tidak merasakan rasa sakit. Ketika pesan di dalam detektor itu, ya, jantung masih mengepal, badan hewan masih dapat bergerak, jadi masih ada kontraksi, ya masih ada respon. Walaupun status hewannya ini sudah mati. Nah, sedangkan hewan yang disembelih yang sebelumnya disetrum dulu pakai alat studi, ini hasilnya Pak. Hewan tersebut pingsan setelah disetrum. Setelah disetrum terdeteksi keadaan yang rasa yang sangat sakit pada otak binatang. Jadi si binatang ini menderita. Jantung binatang berhenti berdetak lebih awal. Ini menyebabkan ya di dalam daging tidak bagus. Jadi darahnya ini sempat menyerap. Kan beda ketika penyembelihan secara syar'i, tidak disetrum dulu ya, hewan itu dirobohkan, begitu disembelih terputus ya, hanya dalam 1-2 detik itu sudah terputus. Itu darah yang memancarnya itu keluar dengan sempurna. Maka kualitas dagingnya pun bagus ya, lebih berkualitas. Nah, ini kita bacakan hadis yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan perbuatan ihsan pada tiap suatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Allah memerintahkan kita membunuh saja harus dengan cara yang baik ya. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisau dan menenangkan hewan sembelihan. Jadi jangan sampai hewan itu stres ya. Nah, ini ada 5 prinsip yang harus kita terapkan di dalam proses penyembelihan terhadap hewan. Yang pertama, hewan harus bebas dari rasa haus dan lapar. Jadi ketika hewan kurban itu datang, biasanya sehari sebelum hari H atau malamnya, ini harus diperhatikan makan dan minumnya. Walaupun nanti ada jarak tertentu yang hewan itu sudah tidak boleh lagi dibeli makanan dan minuman. Biasanya 6 jam sebelum penyembelihan hewan ini sudah dipuasakan. Ya, jangan diberikan makanan ini. Bebas dari rasa tidak nyaman, nah ini berkaitan dengan penampungan sementara ketika hewan itu datang, besok mau disembelih, ini juga harus diperhatikan. Ya kalau istilah kita ini kan besok nyawanya mau dieksekusi nih ya, ya dibikin senang-senang gitu Pak ya. Hewannya ini dibikin nyaman, ya, menyenangkan hewan yang besok nyawanya akan disembelih gitu ya. Bebas dari rasa sakit dan kesakitan. Nah ini
dengan melakukan tindakan pencegahan penyakit, diagnosa dan pengobatan. Jadi ini juga ketika hewan itu masih dalam proses pemeliharaan dan perawatan, ini harus diperhatikan. Ya, makanya di kita ini ada dokter hewan atau penyuluh hewan yang memperhatikan kondisi daripada hewan sembelih tersebut. Bebas dari rasa takut, ya, dengan cara memastikan bahwa kondisi lingkungan tempat si hewan itu sementara diistirahatkan, ya, itu harus memberikan rasa ketenangan, ya, jadi jangan ada rasa stres. Nah, hewan bisa mengekspresikan perilaku alamiah. Jadi hewan ini seolah-olah ya dia berada di habitatnya gitu. Ya. Jadi ketika hewan itu dihapus sementara, ya mungkin bawahnya ya ininya tetap ada tanah, ada rumput gitu kan ya, ada pohon-pohon yang membuat dia merasa oh ini adalah habitat dia. Nah, ini yang dikatakan dengan kesejahteraan hewan. Ini mulai dari pengangkutan harus diperhatikan, transportasi dan tempat transit yang lain. Ada pengangkut hewan kurban itu berdesak-desak sehingga begitu sampai ada aja yang mati hewannya, ada 1-2 yang mati. Ini kenapa? Karena dia memaksakan. Ya, yang space hewan itu harusnya dia harus ada jarak juga, harus ada rasa nyaman ya ketika bergerak. Mendatangkan hewan kurban sehari sebelumnya, jadi jangan pas malam-malamnya terlalu mendadak ya. Tetapi kalau bisa itu sehari sebelumnya. Tidak memberi makan dan minum 6 jam sebelum disembelih. Tidak mengasah pisau di hadapan hewan kurban. Jadi kalau kita mau menyembelih itu jangan sampai hewan itu bisa melihat atau pandangannya itu menyaksikan juru jagal yang sedang mengasah. Nah ini bisa stres, bisa panik, akhirnya bisa saja hewan itu kabur, ya ngamuk. Kemudian tidak menyembelih di hadapan hewan lain. Ini juga harus diperhatikan. Ya, jangan menyembelih hewan di mata hewan yang masih hidup gitu. Nah ini tentunya ya kalau malam ya dia punya pikiran apa tidak, pasti kalau tidak dia waduh nih saya sebentar lagi kayak ini nasibnya. Nah ini juga bisa menimbulkan suasana stres ya. Menajamkan golok atau pisau dengan maksimal. Nanti ada contohnya ya. Merendam golok atau pisau sembelih ke dalam air panas, ini untuk memastikan bekas-bekas bakteri-bakteri yang sebelumnya ini sudah bersih. Merobohkan dengan cara yang instan. Nah, cara merobohkan ini juga harus diperhatikan. Kalau merobohkannya dengan metode tradisional, dengan tali, tambang dan sebagainya, ini pastikan kita mengetahui titik-titik kelemahan mana sapi itu mudah untuk dirobohkan. Ya, sebenarnya titik kelemahan sapi itu ada di pinggangnya, di kaki belakang bagian kiri. Disitulah kalau itu diikat ya agak dijerat, nah itu dia sudah lemah. Jadi tinggal didorong saja dia akan jatuh. Nah, ada karena orang yang tidak memahami teknik itu diikat sono sini, ditarik sana tarik sini, hewannya pun melakukan perlawanan, berontak dan sebagainya. Nah, akhirnya susah payah sekali. Nah ini membuat hewan tersiksa dan pasti dia juga sudah merasakan stres ya. Nah ini tidak menguliti sebelum mati. Ya walaupun saya belum melihat dengan mata kepala saya sendiri, tapi saya ada mendengar di beberapa tempat penyembelihan begitu disembelih dia belum pastikan ini sudah terputus semua belum urat-urat yang menjadi saraf tadi, itu langsung kawannya langsung menyeset langsung ke tahapan-tahapan berikutnya. Padahal bisa jadi itu hewan sebenarnya belum mati. Nah ini tidak diperbolehkan. Nah kemudian kita masuk kepada perkara sunat, makruh dan haram dalam sembelihan. Yang perkara sunat adalah menyebut nama Allah, menyembelih di siang hari, ya jangan malam menyembelih banyak kecuali RPH untuk diperjualbelikan. Kalau untuk ibadah kurban ya harus siang. Membaringkan binatang di atas rusuknya. Jadi yang menyentuh tanah ini adalah rusuk yang kilitnya daripada hewan tersebut, ya. Dan diangkat sedikit kepalanya agar ada jarak. Dan salah satu tujuannya juga supaya ketika pisau kita
sayapkan, kita gorongkan ke leher itu tidak mentok atau tidak terjadi kendala. Mengendalikan hewan tersebut dengan cara. Nah, atau sekarang juga sudah banyak metode perobohan melalui alat kerangkeng ya. Jadi hewan itu dimasukkan ke dalam kerangkeng, kemudian diikat beberapa bagiannya. Nah, lalu kerangkeng itu diputar, dirobohkan, otomatis hewannya roboh. Kepalanya saja yang keluar. Nah, nanti disitulah juru sembelihnya akan menyembelih dengan nyaman ya, menajamkan mata pisau setajam mungkin, tidak mengasah pisau di depan hewan sembelih, tidak menyembelih dalam binatang yang lain, memberi minum hewan sebelum disembelih, dari sunatan kita bersolawat, dan yang menyembelih sebaiknya lelaki yang balik dan berakal. Jadi kalau gila jangan disuruh menyembelih, kalau belum balik ya kalau bisa jangan, walaupun dia mampu. Sedangkan perkara makruh tidak menyebut nama Allah, tidak menghadap kiblat. Jadi sebaiknya hewan itu dihadapkan ke kiblat. Ya. Jadi kalau rusuknya di kiri, nah kalau ini kita anggap kiblat berarti kepalanya ada di sini Pak ya, ada di kiri ya. Memperlakukan hewan dengan kekasaran yang tidak munasabah. Nah ini maksudnya itu tadi ya, belum waktunya. Dia belum dipastikan belum mati, tetapi dia langsung memasuki proses berikutnya. Ya, jadi tidak maksudnya proses sebelumnya itu belum tuntas gitu ya, tapi dia sudah langsung masuk ke proses berikutnya. Mengasah pisau dan menyembelih di hadapan kurban. Ini hukumnya makruh melalui proses seterusnya sebelum hewan itu benar-benar mati. Ya ini. Kemudian menyembelih sehingga putus kepalanya. Nah ini jangan sampai ya. Nah, walaupun nanti akhirnya akan diputuskan juga ya. Tapi pada saat proses penyembelihan jangan sampai putus kepalanya. Penyembelihan orang buta ke atas hewan yang mampu dikuasai. Nah ini kira-kira ada nggak orang buta menjadi juru sembelih? Dia mampu ya, ini mungkin dalam kasus begini, dia sebelum-sebelumnya memang adalah juru sembelih, namun karena sakit atau apa menyebabkan matanya mengalami kebutaan. Tapi dia masih mahir menyembelih gitu. Ketika dia bisa diantarkan dibawa ke hewan yang sudah dirobohkan, dia bisa meraba ini lehernya, ya dia dengan keahliannya dan skillnya, insya Allah dia bisa. Ya. Nah, tapi sebisa mungkin dihindari ya, karena khawatirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, orang yang sedang berhadas besar, ini kalau bisa ya mandi dulu, mandi hadas besar dulu. Nah, sedangkan perkara haram menyembelih untuk selain Allah tadi yang sudah kita singgung di awal, itu juga bertujuan untuk melakukan syirik. Ya, sedang berhitam, pisau yang tunggul, ini diharapkan. Hukum-hukum berkaitan dengan sembelihan. Nah, ini yang tadi sudah sempat kita singgung, bagaimana hukumnya seorang wanita dibolehkan ya. Seperti ini ada sebuah riwayat bahwa mereka pernah mempunyai kambing dan binatang tersebut dilepaskan merayap di Bukit Sila di kota Madinah. Salah seorang dari hamba wanita menyadari bahwa ada seekor kambingnya berada dalam keadaan ya menjelang kematian ya. Lalu dia memecahkan batu dan menyembelihnya. Kata beliau, jangan makan sehingga aku bertanya kepada Nabi atau aku menghantar seorang untuk bertanya kepada Nabi. Maka dia bertanya kepada Nabi atau menghantar seorang untuk bertanya, dan baginda tersebut memberitahunya agar memakan dan tersebut. Jadi boleh ya seorang wanita menjadi juru sembelih. Cuma di sini kan dalam kasus ini kondisi darurat. Tidak ada orang di situ, hanya ada seorang wanita melihat ada kambing yang menggelepar-gelepar, dipastikan belum mati, lalu dia cari alat untuk menyembelih. Ya, kebetulan dia tidak bawa golok, yang ada batu-batu yang tajam, itu boleh. Ya. Baik, nah terkadang ada kasus sapi atau kerbau atau kambing, ini perempuan ya berarti, betina berarti ya. Ini ada anaknya Pak di dalam, ya. Bagaimana hukumnya? Ya. Kata Rasulullah itu diperbolehkan.
Ya, ini ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami menyembelih onta, lembu dan kambing, kemudian kami dapati janin atau bayi dalam perutnya. Apakah kami membuangnya atau kami boleh memakannya? Kata Rasulullah, makanlah jika kamu mau. Sesungguhnya penyembelihan si bayi di dalam perut tersebut adalah dengan menyembelih ibunya. Jadi cukup menyembelih induknya, maka anak bayi yang ada di dalam kandungan hewan tersebut boleh ya dagingnya boleh dikonsumsi. Nah, ini mengenai yang tadi ya, stunning, pemingsanan, memang ada ya fatwa MUI-nya ini memperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Alat stuningnya itu hanya boleh dipakai untuk hewan yang halal saja. Jadi jangan dipakai untuk hewan yang lain, walaupun hanya untuk menyetrum, ya. Nah, ini mengenai kebolehan ya daripada menggunakan alat menurut fatwa MUI. Nah, ini stunning itu sendiri ya sebenarnya Pak ya, itu ketika hewan itu dipingsankan, itu hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian, tetapi ketika skala setrumnya itu terlalu tinggi, bisa jadi hewan itu meninggal. Ya makanya ini harus orang yang ahli. Dia bisa melihat ini hewan ini, oh berarti cukup sekian, sehingga ketika disetrum dia hanya pingsan langsung disembelih. Ya. Dan tujuannya pun ini hanya untuk memudahkan. Bisa jadi ada hewan sembelihan atau hewan sembelihan yang terlalu sulit untuk dikuasai ya secara konvensional. Jadi dipegang berontak, ini berontak, nah kan ini tujuannya itu ya untuk mempermudah. Ya. Nah, ini harus dalam pengawasan ahli. Nah, tapi di sini catatannya, meski begitu penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual tanpa didahului dengan stunning atau semacamnya. Dan ini berkesesuaian dengan hasil penelitian dari ahli dari Jerman tadi. Nah, sehingga kesimpulannya bapak-bapak yang dirahmati Allah, sembelihan cara Islam adalah yang terbaik dan merupakan cara yang penuh penghormatan kepada hewan dan ihsan dalam penyembelihan. Nah, maka di sini himbauannya para pemilik RPH ini harus memperhatikan ya unsur-unsur ya syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam syariat Islam. Nah, mungkin sebelum ini untuk ada beberapa video bisa ditampilkan. Hah? Ya udah coba. Ya pas waktunya bisa ya, mungkin ada sedikit nanti sambil kita menyaksikan video barangkali ada yang mau mengomentari atau memberikan penambahan dan lain sebagainya. Ya, atau sambil menunggu ya barangkali ada yang mau mengomentari. Saya ada pertanyaan. Apa yang tadi disampaikan tadi belum dibahas bahwa menyebar kita bukan harus dengan Allah ya. Ini ada nggak contoh yang dicontohkan oleh Rasul, bacaan apa ataupun doa apa yang dikeluarkan ataupun yang disebutkan di dalam rangka pada saat penyembelihan. Itu Pak. Baik. Nah, kalau untuk bacaan penyembelihannya itu umumnya kita cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedangkan doa itu ada juga yang diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Minka walaka wa taqabbal min, sebutkan siapa ahli kurbannya. Gitu. Kalau kurbannya misalkan sapi ada kurban ada 7 yang disebutkan. Itu disunahkan untuk dibacakan seperti itu. Ya maksudnya supaya walaupun sebenarnya malaikat Allah itu tidak akan salah orang ya, tapi ya disunahkan juga untuk membaca seperti itu. Jadi sederhana Pak, simple. Jadi kita nggak perlu dituntut harus ada doa-doa yang malah jelimet yang nanti membuat orang malah jadi terkendala hanya karena bacaan-bacaan itu gitu kan. Jadi Islam itu memang
memudahkan sepanjang itu memang sesuai dengan syariat. Nah, coba ini diputar. Nah, ini salah satu proses penyembelihan. Nah, ini tentunya dengan metode yang tradisional ya. Jadi ini rusuk kirinya yang berada di bawah di tanah, kemudian sedikit keataskan kepalanya dengan cara diganjal dengan ketembung pisang. Nah, ini Pak ya. Nah, ini juru sembelih dari Juleha. Ini pekurbannya, ahli kurbannya, dia ingin menyembelih, ya. Tetapi mungkin dia belum bisa, jadi dipandu, ya, dituntun. Nah, walaupun kelihatannya cuma megang pisau doang sih ini. Nah, ini Pak ya. Ini insya Allah sudah memenuhi seluruh syarat yang tadi. Pisaunya sangat tajam, kita lihat. Yes, nah, sekali. Ya, dan darahnya sudah memancar semua. Nah, inilah yang kita bisa saksikan, itu darahnya memancar dengan deras. Ya. Oke. Nah, ini dengan menggunakan alat peroboh. Jadi setelah dimasukkan ke kerangkeng, dirobohkan, kepalanya dimunculkan. Nah, ini metode tarik. Kebetulan kulitnya agak keras ini ya. Waktu itu saya lihat. Ini pastikan seluruh urat-uratnya tadi sudah terputus. Ya. Nah, ini juga nah, ini juru sembelihnya luar biasa badannya sekali. Yes. Ya. Ini karena faktor pisaunya juga sangat tajam. Pisaunya sangat tajam. Oke, mungkin ada lagi videonya. Nah, ini juga ya. Ini agak keras tapi pisaunya tajam. Nah, ini dengan metode tarik Pak ya. Jadi ditarik, kemudian setelah tersayat beberapa jarak ya, didorong lagi untuk memastikan bahwa keempat urat yang tadi itu sudah terputus. Nah, ini contoh pisau yang tajam ya. Nah, jadi kalau bisa untuk memotong kertas dengan mulus, insya Allah yang tajam Pak ya. Ini buat sunat juga bisa ya Pak ya. Nah, jangan sampai seperti ini juga Pak ya. Jadi pastikan kondisi fisik penyembelihnya juga dalam kondisi yang prima, yang sehat. Kepala penyembelihnya yang mutlak, repot. Ya. Ini akhirnya menyiksa. Nah, ini golok yang tidak tajam, ini diharamkan. Oh, itu coba. Ini kan namanya menyiksa. Sampai gantung pisau belum juga. Ini kalau kita perhatikan memang posisi lehernya juga kurang bagus Pak. Dia tidak meregang ke atas, dia kan kepalanya kan agak menunduk. Nah, kalau ini kan diregangkan ke atas, sehingga posisi leher itu betul-betul apa namanya ya ideal sekali untuk disembelih. Nah, sedikit saya komentari yang tadi bapak-bapak tadi Yusuf gitu Pak ya. Itu belum selesai tuh Pak penyembelihan sapinya, karena belum terputus, itu baru sebagian. Nah, tapi si penyembelihnya sudah sempoyongan. Itu sebisa mungkin ada orang lain di sebelahnya itu langsung melanjutkan seharusnya. Jadi jangan nunggu dia bangun. Kalau bangun itu si bapaknya, si bapaknya nggak bangun terus kan repot.
Mungkin itu Bapak-bapak ya, sedikit yang mengenai tata cara kurban, yang mudah-mudahan karena memang kita sebentar lagi akan memasuki ibadah kurban, ya semoga dari DKM Masjid Al-Mujahidin Pijaladun Al-Obah yang nanti bisa menerapkan proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Satu lagi Ustaz. Oh ya, boleh Pak. Jadi pada saat kurban, apakah disunahkan ataupun diwajibkan yang kurban itu apakah harus datang ke tempat penyembelihan? Iya. Memang dari yang pernah saya dengar ya, riwayatnya itu memang afdolnya itu yang kurban datang. Bahkan kalau dia mampu menyembelih, dia yang menyembelih. Makanya tadi di video tadi, walaupun dia mungkin belum mampu, tapi dia ingin mengambil keutamaan, dia ingin mengambil fadilah, ya dia diajarkan, dituntun. Ya, jadi sebaiknya datang memang. Walaupun sekarang juga kan ada sistem kurban itu, kita kurban untuk di NTT atau di Merauke. Nah itu dengan pertimbangan, ya memang di sana banyak orang-orang yang butuh ya kita berikan daging kurban, sementara kita tinggal jauh dari sana, itu boleh-boleh saja. Nah, tetapi kembali lagi dasarnya itu ketika si pekurban itu memang afdolnya dia datang menyaksikan, lebih afdol lagi kalau dia yang menyembelih. Cuma kan masalah menyembelih ini adalah satu keterampilan yang tidak semua orang bisa ya. Bahkan tahun kemarin ini juga ada kejadian lucu Pak. Bukan lucu sih. Seperti tadi itu si pekurbannya ingin menyembelih ya. Udah saya arahkan, saya posisikan. Ini golok ini tinggal tarik aja Bang. Tapi pernah mau tarik, dilepas lagi. Wah Ustaz, saya nggak sanggup, nggak jadi. Akhirnya saya juga yang menyembelih. Itu artinya ya memang di dalam penyembelihan hewan kurban ini ya selain perlu keterampilan, skill, juga memang dan kita juga harus menguasai juga ya mungkin itu. Baik, mungkin karena waktunya sudah habis ya pengurus, dan nanti bisa kita ngobrol-ngobrol santai ya di sudah disiapin ya. Mungkin itu mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita dapatkan itu rapat-rapat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jawa.